Tabe, berimba kareba. Semoga Anda selalu sehat dan terus bersemangat. Saat ini Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya, Aling Talamoa. Sejumlah berita teraktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Operasi pasar murah yang digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu diserbu warga. Berbagai aksi sosial digelar masyarakat Palu untuk membantu korban bencana Sumatera. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Palu melonjak menjelang Natal dan Tahun Baru. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, pemerintah Kota Palu menggelar pasar murah di sejumlah gereja di Kota Palu. Giat ini dihadirkan untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga bersubsidi, menyusul tingginya permintaan pangan menjelang akhir tahun. Usai digelar di gereja di Jalan Tangkasi, Patimura dan Kelurahan Tipo, pasar murah terakhir berlangsung di GPDI Eklesia Palu Timur. Warga mengantri untuk mendapatkan beras, minyak goreng, gula, telur, dan tepung dengan harga lebih rendah dari pasar. Di lokasi ini, stok sembako yang disediakan antara lain tepung Rp5.000 per kilo, beras premium Rp50.000 per 5 kilo, minyak goreng Rp32.000 per 2 liter, gula Rp12.000 per kilo, dan telur Rp50.000 per rak. Ya. Kemarin kami sudah mulai dari Jalan Tangkasi, gereja di Jalan Tangkasi, kemudian berlanjut di gereja di Jalan sekitar Patimura, kemudian kemarin di gereja Balai Keselamatan di Tipo, dan terakhir di gereja ini, gereja GPDI. Ya. Ini kami laksanakan bertepatan dengan momen Tahun Baru ini, maka dilaksanakan di halaman gereja. Ya. Tetapi bukan berarti dilaksanakan di halaman gereja ini warga-warga lain juga bisa hadir, ya, datang untuk membeli barang-barang kebutuhan pokok. Ya. Kemudian yang berikut saya sampaikan bahwa barang-barang kebutuhan pokok, khususnya barang subsidi yang kita jual pada saat ini terdiri dari beras, ya, beras premium, kemudian minyak premium juga, tepung, gula, dan terigu, serta telur untuk untuk kebutuhan Natal dan Tahun Baru ini. Diharapkan pasar murah ini mampu membantu masyarakat khususnya yang merayakan Natal dan Tahun Baru. Selain itu, pasar murah juga menjadi upaya stabilisasi harga dan pengendalian inflasi. Karena ini adalah kali yang pertama untuk kami di lingkungan gereja, kami sangat memberikan apresiasi kepada pemerintah karena pemerintah memang memperhatikan masyarakat ekonomi lemah, juga termasuk jemaat kami ada juga yang masyarakat ekonomi lemah, sehingga pilihan lokasi gereja kami itu kami sangat senang sekali, dan harapan kami supaya ke depan tidak hanya sekali ini, mungkin ke depan bisa diadakan lagi. Kami siap menyediakan lokasi ini untuk pasar murah berikutnya. Ini sangat-sangat membantu kami. Kegiatan pasar murah ini diharapkan dapat menstabilkan harga pangan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Pemerintah Kota Palu juga akan melakukan peninjauan harga di pasar-pasar tradisional menyuplai kebutuhan pokok. Syahrul Syahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Sejumlah organisasi kepemudaan dan pelajar di Kota Palu turun ke jalan melakukan aksi penggalangan dana untuk korban banjir dan tanah longsor di Aceh dan sejumlah wilayah di Sumatera. Aksi digelar di 2 titik keramaian, yakni Simpang 4 Jalan Towa sampai Emi Sailan, serta Jalan Basuki Rahmat sampai Igusti Ngurah Rai.
Berbekal spanduk, toa, dan kotak donasi, mereka menyeru pengendara dan warga yang melintas untuk turut memberikan bantuan. Partisipasi relawan melibatkan Ansor, Banser, GMNI, serta IPNU dan IPPNU Sulawesi Tengah. Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian antar warga di tengah bencana yang melanda saudara sebangsa di Sumatera. Kolaborasi sejumlah organisasi ini dipandang sebagai upaya untuk menggerakkan generasi muda dalam aksi kemanusiaan. Melalui penggalangan dana di ruang publik, mereka ingin menjangkau lebih banyak donatur dan menghimpun bantuan secara langsung. Jadi kita menggerakkan pemuda-pemuda dan juga pelajar untuk turun ke jalan untuk mengumpulkan anggaran sehingga bisa disalurkan ke saudara-saudara kita yang ada di Sumatera atau di Aceh. Ya pesannya sih kita sama-sama di sini pernah merasakan bencana, kita juga pernah ditimpa musibah. Hari ini adalah bentuk kita bagaimana yang kita rasa dulu kita harus berpartisipasi kepada saudara-saudara kita yang ditimpa musibah juga. Sehingga kedepannya kita saling menolong, tidak lagi melihat ras, tetapi kita menolong tanpa melihat hal tersebut. Setelah aksi penggalangan dana, para relawan berencana menyusun langkah berikutnya melalui evaluasi dan koordinasi lanjutan. Mereka menyatakan akan terus membuka ruang solidaritas selama masih ada korban bencana yang membutuhkan bantuan. Semangat gotong royong ini menegaskan bahwa masyarakat Sulawesi Tengah masih menyimpan memori bencana yang pernah mereka alami. Dan pengalaman itu menjadi pemicu untuk hadir membantu sesama tanpa membedakan latar belakang atau identitas. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Selain logistik, bantuan kemanusiaan untuk korban bencana Sumatera juga dilakukan melalui donor darah. Kegiatan sosial ini digelar serentak di 21 titik SPBU di wilayah Sulawesi Rabu pagi. Warga di Palu antusias mengikuti aksi kemanusiaan ini, salah satunya di SPBU Jalan Muhammad Yamin, Palu Selatan. Tingginya minat masyarakat diharapkan dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan darah yang saat ini kritis di beberapa wilayah terdampak. Penyelenggara menargetkan pengumpulan hingga 1.500 kantong darah di setiap titik pelaksanaan, termasuk di Palu yang digelar di 2 lokasi. Melalui aksi ini, aliran bantuan darah dapat lebih cepat menjangkau wilayah terdampak bencana di tengah meningkatnya kebutuhan di Sumatera. Masyarakat menilai donor darah sebagai cara paling cepat untuk membantu sesama, terutama korban bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Banyak warga datang karena tergerak untuk menyumbahkan darah demi membantu penyintas di wilayah terdampak. Ini sebenarnya untuk wilayah Palu dulu terutama, tapi jika emang kita hasilnya banyak, kita bisa langsung supply ke sana. Karena betul di wilayah sana emang sangat membutuhkan banyak membutuhkan darah. Jadi kita bekerja sama dengan Hiswana dan teman-teman dari PNI untuk bisa sebagai wujud aksi nyata langkah kecil kita ini, harapannya bisa langsung dapat dirasakan di masyarakat. Targetnya kita untuk yang wilayah Sulteng ada 2 titik, bisa sampai 1.000-1.500 kantong se-Sulawesi. Baik. Rencana kita masih 1 hari di 2 titik ya, tadi yang di SPBU ini dengan yang di kantor Caleg Area. Di Palu, aksi donor darah dipusatkan di SPBU Muhammad Yamin dan kantor Sales Area dengan pengawasan petugas medis dan Palang Merah Indonesia. Seluruh kantong darah yang terkumpul akan didistribusikan sesuai kebutuhan, termasuk untuk pasien di wilayah bencana di Sumatera yang saat ini mengalami kelangkaan. Seiring masih berlangsungnya penanganan bencana, kebutuhan darah di Sumatera diperkirakan akan terus meningkat. Melalui gerakan donor darah serentak di seluruh Sulawesi ini, masyarakat berharap pasokan darah dapat lebih cepat tersalur ke lokasi terdampak. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu.